Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hidayat Setiadi, di channel yang istimewa ini. Di video kali ini, saya akan membahas materi matematika untuk kelas 5 SD, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama adalah tentang pengertian pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang penulisannya menggunakan tanda koma. Ya, contohnya 528,176. Ini merupakan contoh dari bilangan desimal, di mana di depan tanda koma ini atau di sebelah kiri tanda koma ini merupakan bilangan bulat, dan di belakang tanda koma atau di sebelah kanan tanda koma ini merupakan bilangan pecahan desimal. Ya. Nah, bilangan bulat ini, bilangan yang berada di sebelah kiri tanda koma, ini angka-angkanya menempati nilai tempat. Kalian sudah belajar tentang nilai tempat di kelas sebelumnya ya. Dimana kita mulai dari bilangan bulat yang dari paling belakang. Angka 8 ini menempati nilai tempat satuan. Untuk angka 2 menempati nilai tempat puluhan, dan angka 5 menempati nilai tempat ratusan, dan seterusnya. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan seterusnya. Kemudian untuk nilai tempat angka yang berada di sebelah kanan koma atau sebelah belakang, ini kita mulai dari yang paling depan. Ini angka 1 ini. Angka 1 ini menempati nilai tempat per sepuluhan. Kemudian angka 7 menempati nilai tempat per seratusan, dan angka 6 menempati nilai tempat per seribuan. Begitu juga seterusnya. Kalau ada angka di belakangnya lagi berarti per 10 ribuan, dan seterusnya. Lanjutnya kita ke bilangan desimal sejenis. Jadi nanti kita akan membahas dua bilangan desimal, yaitu bilangan desimal sejenis dan bilangan desimal tidak sejenis. Untuk bilangan desimal sejenis itu adalah bilangan desimal yang banyaknya angka di belakang koma itu sama banyak. Contohnya ini. Ada 1,52, 16,35, ada 108,21, dan 9,68. Kalian perhatikan ini. Di sini 1,52 itu angka di belakang koma itu ada 2, yaitu angka 5 dan angka 2. 16,35 juga angka di belakang komanya ada 2, yaitu angka 3 dan angka 5. 108,21 juga ada 2 angka di belakang koma, yaitu angka 2 dan angka 1. Begitu juga 9,68. Di belakang koma ada 2 angka, yaitu angka 6 dan angka 8. Semua bilangan pecahan desimal ini di belakang koma jumlahnya sama atau banyaknya sama, yaitu 2 angka. Maka bilangan desimal ini disebut bilangan desimal sejenis, karena banyaknya angka di belakang koma itu sama, yaitu 2 angka. Paham ya? Lanjut, kita ke bilangan desimal tidak sejenis. Berarti kebalikannya, yaitu bilangan desimal yang banyaknya angka di belakang koma tidak sama. Nih, contohnya 1,2, 0,45, 40,362, dan 106,2517. Ini kalau kalian perhatikan, angka di belakang koma untuk 1,2 itu ada 1 angka, yaitu 2. Sedangkan 0,45 ada 2 angka, yaitu 4 dan 5. Untuk 40,362 ada 3 angka di belakang koma, yaitu 3, 6, 2. Dan selanjutnya 106,2517, angka di belakang komanya ada 4, 2, 5, 1, dan 7. Jadi paham ya, ini antara bilangan desimal sejenis dan bilangan desimal tidak sejenis. Selanjutnya kita bahas tentang penjumlahan pecahan desimal. Ya, langkahnya yang pertama itu kalian harus mengubah semua bilangan desimal menjadi desimal sejenis. Jadi kalau bilangan desimal yang mau dijumlahkan itu belum sejenis, kita harus ubah dulu menjadi desimal yang sejenis. Kemudian nanti kita dalam menyusunnya itu susun bilangan desimal dengan tanda koma yang lurus. Komanya harus lurus antara bilangan yang satu dan bilangan yang lainnya.
Kalau sudah seperti itu, kita baru bisa melakukan operasi penjumlahan. Agar lebih jelas, kita contoh saja ya. Contohnya ini, ada 3 contoh yang akan kita bahas. Yang pertama 2,9 ditambah 1,4. Yang kedua 3,7 ditambah 2,13. Dan yang ketiga 24,271 ditambah 1,13. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Perhatikan untuk yang pertama, yaitu 2,9 ditambah 1,4. 2,9 ditambah 1,4. Ini kalau kalian perhatikan, itu angka di belakang koma, 2,9 itu satu angka, yaitu angka 9. Sedangkan 1,4 juga satu angka, 1,4 itu angka di belakang komanya satu angka, yaitu angka 4. Jadi ini sama-sama satu angka, berarti ini sudah sejenis. Kalau sudah sejenis, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menyusun untuk dijumlahkan. Tinggal kita tulis kembali nih oret-oretan ya. 2,9 ditambah 1,4, komanya harus lurus. Ya. Kita kalau sudah seperti ini, kita tinggal melakukan operasi penjumlahan biasa. 9 ditambah 4, 13 ya. Kita nulis 3, kemudian nyimpen angka 1 di sini. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Nah, komanya tinggal tulis lurus, 4,3. Jadi 2,9 ditambah 1,4, itu hasilnya adalah 4,3. Paham ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua. 3,7 ditambah 2,13. 3,7 itu angka di belakang komanya satu angka, yaitu angka 7. Sedangkan 2,13 itu dua angka, 1 dan 3. Nah, kita harus mengubah pecahan ini menjadi pecahan desimal yang sejenis. Caranya bagaimana? Caranya ini kan dua angka di belakang koma. Yang ini satu angka. Maka yang satu angka di belakang koma kita buat menjadi dua angka di belakang koma dengan cara menambah angka 0 di belakang. Jadi 3,7 itu menjadi 3,70. Sedangkan 2,13 tetap menjadi 2,13. Nah, kita ini sudah sejenis kan? 3,70 itu sudah dua angka di belakang koma, 2,13 juga sudah dua angka di belakang koma. Kalau sudah sejenis, kita tinggal susun 3,70 ditambah 2,13. Komanya harus lurus. Ini kita tinggal lakukan operasi penjumlahan. 0 tambah 3, 3, 7 tambah 1, 8, 3 tambah 2, 5. Komanya mengikuti lurusnya ini. Berarti 3,7 ditambah 2,13, jawabannya adalah 5,83. Paham? Selanjutnya, biar kalian lebih paham lagi. Nomor 3, 24,271 ditambah 1,13. Kalian perhatikan ini angka di belakang koma untuk bilangan 24,271 itu ada 3 angka, yaitu 2, 7, dan 1. Sedangkan 1,13 itu ada 2 angka, 1 dan 3. Berarti ini tidak sejenis. Nah, kita ubah menjadi pecahan desimal yang sejenis, yaitu ini yang 1,13 kan 2 angka di belakang koma. Sedangkan yang 24,271 ada 3 angka di belakang koma. Jadi kita buat sejenis menjadi 3 angka di belakang koma semuanya. Berarti yang ini yang kita ubah. Yang ini tetap 24,271 tetap 24,271. Ini kita tambah 0, 1,130. Jadi angka di belakang koma ada 3 sama-sama 3. Setelah itu kita baru melakukan operasi penjumlahan. 24,271 ditambah 1,130. Ini ingat, komanya harus lurus. Ini kita lakukan operasi hitung penjumlahan biasa. 1 tambah 0, 1. 7 tambah 3, 10 ya. Nyimpen 1. 1 tambah 2, 3. Tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 2. Ini tidak ada. Di sini kosong. Berarti 2. Maka ini komanya luruskan. Maka 24,271 ditambah 1,13 jawabannya adalah 25,401. Paham ya?
Kalau paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengurangan pecahan desimal. Caranya sama. Yang pertama, ubah semua bilangan desimal menjadi desimal sejenis, kemudian susun bilangan desimal dengan tanda koma lurus, ya. Setelah itu baru kita lakukan operasi pengurangan. Langsung ke contoh. Ada 3 contoh juga untuk pengurangan pecahan desimal. Yang pertama, 3,7 dikurangi 2,4. Ini kalau kalian perhatikan sudah sejenis ya, karena ini satu angka di belakang koma, ini satu angka di belakang koma juga. Kalau sudah sejenis, kita langsung susun 3,7 dikurangi 2,4. Kurang ya. Pengurangan biasa, 7 kurangi 4, 3, 3 kurangi 2, 1. Komanya mengikuti lurus. Jadi 3,7 dikurangi 2,4, jawabannya adalah 1,3. Selanjutnya untuk nomor 2, 5,8 dikurangi 3,13. Ini belum sejenis. Ini satu angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma. Jadi ini yang satu angka di belakang koma kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma dengan cara menambah 0. Jadi ini jadi 5,80 dikurangi 3,13. Kita lakukan operasi pengurangan, susun dulu 5,80 dikurangi 3,13. Pengurangan biasa ya, ini 0 dikurangi 3, ingat, 0 dikurangi 3 tidak bisa, maka pinjam ke sini. Kalau dipinjam ini jadi 7, ini jadi 10. 10 kurangi 3, 7, 7 kurangi 1, 6, 5 kurangi 3, 2, komanya ikut. Berarti 5,8 dikurangi 3,13, jawabannya adalah 2,67. Terakhir, 16,201 ditambah 1,83. Ini tidak sejenis, karena ini 3 angka di belakang koma, yang ini hanya 2 angka. Maka yang 2 angka di belakang koma ini kita ubah menjadi 3 angka di belakang koma dengan cara menambah angka 0. Ini tetap ya, 16,201 ditambah 1,830. Nah, sekarang sudah sejenis 3 angka di belakang koma. Tinggal kita susun 16,201 dikurangi 1,830. Ini harus lurus komanya. 1 dikurangi 0, 1. 0 dikurangi 3, tidak bisa ya. Pinjam ke sini. Ini jadi 1, ini jadi 10. 10 kurangi 3, 7. 1 kurangi 8 tidak bisa. Pinjam sini, jadi 5. Ini jadi 11. 11 kurangi 8, 3. 5 kurangi 1, 4. Ini 1 kurangi 0 ini ya. Tetap 1. Komanya ikut. Berarti 16,201 ditambah 1,83. Ini maksudnya dikurangi ya. Mohon maaf ini. Tandanya salah. Ini maksudnya dikurangi. 16,201 dikurangi 1,83. Itu hasilnya 14,371. Mohon maaf ini. Tandanya, ingat ya. Ini harusnya kurang. Dikurangi. Nah, itu pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Untuk selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi ini, silahkan kalian kerjakan soal ini. Ada 5 soal ya. Yang pertama 2,4 ditambah 3,1, ini sudah sejenis. Gampang. Kemudian yang kedua adalah 0,75 ditambah 3,7. Yang ketiga 9,61 ditambah 31,3. Yang keempat, ini 5,81 dikurangi 2,3. Dan yang terakhir 10,56 dikurangi 3,6. Ini ada 3 soal penjumlahan dan 2 soal pengurangan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.